Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2081, Rencana Cadangan. Chu Hong, apakah Chu Zhenye masih di sini? Ye Chen memanggil Chu Hong dengan namanya tanpa rasa takut. Ini karena, pada saat ini, dia adalah Kaisar Iblis. Kerajaan 9 keterpencilan, ras iblis, dan wilayah iblis semuanya berada di bawahnya. Pada saat ini, Chu Hong sedikit gugup, karena Chu Zhenye adalah nama leluhur keluarga Chu. Tepat saat dia hendak berbicara, formasi keluarga Chu berfluktuasi, dan kemudian, sebuah hantu muncul. Itu adalah jiwa surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Chu. Mata Chu Hong membelalak. Dia tidak lagi memiliki sikap yang mengesankan seperti sebelumnya. Dia dengan cepat berkata dengan suara gemetar, "Leluhur, kamu," sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, hantu Chu Zhenye berteriak. "Kaisar Iblis ada di sini. Berlututlah." Tubuh Chu Hong basah oleh keringat dan dia berlutut di depan Ye Chen. Dia bahkan tidak berani menatap Ye Chen. Meskipun dia sudah menebaknya, ketika dia benar-benar yakin bahwa Ye Chen adalah Kaisar Iblis, hatinya tidak tahan lagi. Kaisar Iblis sebenarnya masih hidup. Ketika dia memikirkan nada yang dia gunakan ketika dia berbicara kepada Ye Chen, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ye Chen, yang dirasuki oleh Kaisar Iblis, menatap hantu Chu Zhenye dan mengerutkan kening. "Kau telah jatuh." "Ya," Chu Zhenye mengangguk. "Melapor kepada Kaisar Iblis, setelah kau jatuh dalam pertempuran saat itu, beberapa orang itu dan aku ingin membalaskan dendammu. Kami menginjakan kaki di." Bab 2082, Hilangnya. Apa? Ekspresi Jun Mochen berubah drastis saat dia berdiri. Cincin di telapak tangannya berubah menjadi debu. Bagaimana seorang ahli alam penciptaan bisa mengendalikan tubuh iblis mental? Tanda seru. Itu tidak mungkin. Orang-orang di bawah buru-buru berlutut. Pihak lain benar-benar ahli alam penciptaan dan berasal dari Akademi Api Surgawi. Namanya Ye Chen. Adapun informasi lebih lanjut, kami belum mengetahuinya. Lebih jauh lagi, Kaisar 9 keterpencilan tampaknya sengaja menutup semua informasi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari itu. Apakah Anda membutuhkan kami untuk membawa Ye Chen kembali? Bagaimanapun, dia memiliki kendali atas tubuh iblis mental. Jun Mochen berbalik. Tidak ada yang tahu betapa ganasnya ekspresinya. Saya sangat tertarik dengan orang Ye Chen ini. Kirim seseorang untuk mengawasi Akademi Api Surgawi, kata Jun Mochen setelah beberapa lama. Tubuh iblis mental tidak akan memilih seseorang secara acak. Anak ini mampu mengendalikannya meskipun dia adalah ahli alam penciptaan. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang dia. Ye Chen, mengapa nama ini membuatku merasa sedikit tidak nyaman? Tiba-tiba, Jun Mochen memikirkan sesuatu. Aku ingat ada barang tersegel dari ras iblis tidak jauh dari Akademi Api Surgawi. Kirim seseorang untuk melihatnya. Orang itu akan segera bangun. Dengan bantuan orang ini, kita mungkin bisa melahap 9 kerabat jarak jauh. Bab 2083, Berangkat. Ye Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Chen Ke benar-benar khawatir akan keselamatannya, jadi dia menjawab, "Saya mengerti. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Chen. Jika Ye Chen tidak pergi ke kerajaan 9 keterpencilan sebelumnya, dia mungkin harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia bahkan mungkin harus meminta Ge Qing untuk menugaskan seorang instruktur untuk membantunya. Tapi sekarang, kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat. Selama dia tidak bertemu seseorang di tahap akhir alam gerbang tertutup, Ye Chen tidak takut bahaya. Di benua Lingwu, ada sangat sedikit keberadaan yang bisa mengancamnya sekarang. Wajah Ye Chen segera berubah tegas. Tidak peduli siapa itu, karena mereka telah menyerang teman-temannya, Ye Chen akan membuat mereka membayar. Ye Chen, orang-orang itu tidak mati, kan? Jilin, yang berdiri di sampingnya, telah mendengar percakapan mereka. Ye Chen memutar matanya ke arah Jilin. Tak lama kemudian, Ye Chen dan Jilin tiba di Akademi Api Surgawi, tempat aula misi Akademi berada. Pada saat ini, banyak siswa yang masuk dan keluar, membuatnya cukup ramai. Ye Chen dan Jilin memasuki aula dan melihat layar kristal mengambang di tengah aula. Layar tersebut menampilkan misi dengan tingkat kesulitan yang berbeda, perkiraan isinya, lokasi, dan hadiahnya. Namun, misi-misi ini bukanlah tujuan kedatangannya ke sini. Bab 2084, Misi Penyelamatan. Su Huan menatap elang-elang raksasa ini saat dia memperkenalkan mereka kepada Ye Chen.
Elang pemburu angin adalah salah satu dari sedikit binatang iblis kuat yang dapat dipelihara oleh manusia. Ia terbang sangat cepat, tetapi daya tahannya sedikit kurang. Namun, untuk perjalanan jarak pendek, ia jauh lebih cepat daripada artefak terbang. Setelah mengatakan itu, matanya berbinar saat dia mengunci pandangannya pada elang pemburu angin yang sedikit lebih tinggi dari jenisnya dan memiliki ekspresi bangga. Ini dia. Dengan teriakan, aura hitam di sekitar elang pemburu angin meledak. Seperti sambaran petir hitam, ia membubung ke langit dan terbang keluar dari akademi. Ye Chen terkejut. Elang pemburu angin ini memang sangat cepat. Namun, ia tidak terlalu gesit saat bergerak. Ia hanya cocok untuk terbang, tetapi tidak dapat mempertahankan kecepatan tertingginya dalam pertempuran. Misi yang diterima Xing Zitang dan yang lainnya kali ini adalah pergi ke hutan yang jauh dari Akademi Api Surgawi untuk menyelidiki. Sesuatu tampaknya telah disegel di hutan pegunungan itu. Ada sebuah altar kuno, dan ada beberapa gerakan aneh di dekat altar baru-baru ini. Secara umum, beberapa binatang iblis yang kuat mungkin secara tidak sengaja memasuki tempat ini dan mengganggu formasi pelindung di dekat altar. Menurut informasi, binatang iblis terkuat di dekat hutan itu baru mencapai alam aperture bintang tahap akhir. Dengan tingkat kekuatan Jisuan, Xing Zitang, dan yang lainnya saat ini dan persiapan mereka seharusnya mampu menghadapi lawan seperti itu. Namun, yang aneh adalah bahwa Xing Zitang dan yang lainnya belum kembali ke akademi setelah berhari-hari. Segera, Ye Chen dan dua lainnya, yang duduk di belakang elang pemburu angin, melihat hutan yang rimbun di kejauhan. Hutan ini adalah tempat Xing Zitang dan yang lainnya menjalankan misi mereka. Itu disebut hutan kutub surgawi. Pada saat ini, di kedalaman hutan kutub surgawi, di dalam sebuah gua batu, berdiri seorang pemuda yang tampak jahat. Pemuda ini mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya ditutupi pola hitam. Di depannya ada altar besar. Pada saat ini, altar dikelilingi oleh formasi berwarna merah darah. Di dalam formasi, cahaya merah darah terus berdenyut, mengikis kekuatan altar. Di bawah erosi cahaya merah darah, cahaya putih penghalang altar berkedip terus-menerus, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Ketika pemuda yang tampak jahat itu melihat ini, ekspresi ekstasi melintas di matanya. Kemudian, dia menyapu pandangannya dan melihat beberapa sosok di luar formasi berwarna darah. Pada saat ini, sosok-sosok ini diikat oleh beberapa rantai hitam. Mata mereka tertutup dan mereka telah kehilangan kesadaran. Orang-orang ini adalah Xing Zitang dan yang lainnya. Tiba-tiba, Jisuan mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Pemuda yang tampak jahat itu mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa para kultivator ini benar-benar bisa sadar kembali. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Jadi bagaimana jika mereka bangun? Jisuan menyapu pandangannya ke sekelilingnya, dan ekspresinya berubah drastis. Dia mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya, tetapi rantai itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah rantai itu tertanam di tubuhnya. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan menatap dingin ke arah pemuda berwajah jahat di depannya. Berhentilah berjuang. Pemuda berwajah jahat itu mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskan diri dari Myriad Demon Lock dengan tingkat kultivasimu? Ekspresi Jisuan muram. Sebelumnya, dia telah menerima misi akademi bersama Xing Zitang dan yang lainnya untuk datang ke sini. Dia mengira bahwa seekor binatang iblis telah menerobos masuk, tetapi sebaliknya, mereka menemukan pemuda berwajah jahat ini di sini. Lebih jauh lagi, pemuda berwajah jahat ini sebenarnya adalah seorang ahli alam gerbang tertutup, dan juga dari ras iblis. Ini bukan wilayah iblis, jadi mengapa seseorang seperti dia ada di sini? Tentu saja, Jisuan dan yang lainnya bukanlah tandingan bagi pemuda ini. Meskipun mereka telah menggunakan semua kartu truf mereka, mereka masih tidak dapat lolos dari penangkapan, karena perbedaan kekuatan terlalu besar. Dia telah bersiap untuk mati, tetapi yang mengejutkannya, dia masih hidup. Xing Zitang, Xie Pingping, dan yang lainnya masih hidup. Bunuh aku. Jisuan melotot ke ahli ras iblis dan berkata dengan dingin, jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa membuang-buang waktu seperti ini? Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan ahli ras iblis ini. Meskipun dia belum mati, hasilnya tidak akan berbeda. Jika ahli ras iblis ini tidak membunuhnya sekarang, maka apa yang ingin dia lakukan pasti akan lebih kejam daripada membunuhnya. Mati. Ahli ras iblis itu tertawa.
Membunuhmu secara langsung terlalu berbelas kasih untuk orang sepertimu, kan? Apakah kau bercanda? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Mata Jisuan menjadi gelap. Tuanku akan segera dibebaskan dari segelnya. Dia telah disegel selama bertahun-tahun. Aku yakin dia haus akan darah orang jenius sepertimu, kan? Kau seharusnya merasa terhormat dilahap oleh tuanku. Namun, perasaan dihisap hingga kering sedikit demi sedikit jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Hahaha, sialan. Jisuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika mendengarnya. Iblis kotor, apakah kau pikir kau bisa selamat setelah melakukan hal seperti itu kepada kami? Mata ahli ras iblis itu berbinar dingin. Dengan sekejap, dia langsung muncul di samping Jisuan. Mengangkat tangannya, dia menamparkan wajah Jisuan dengan kejam. Jika bukan karena tubuhnya terikat oleh Myriad Demon Lock, Jisuan pasti sudah terpental. Tamparan ini menyebabkan wajah Jisuan berlumuran darah, dan dia hampir pingsan. Bagaimana mungkin sampah sepertimu mencoreng nama ras iblisku? Ahli ras iblis berkata tanpa ekspresi, akibatnya. Hehe, apa yang bisa dilakukan oleh kultivator yang tidak kompeten terhadapku? Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Jisuan menggelengkan kepalanya saat dia melihat iblis di depannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang ekstrim. Dia adalah putra yang bangga dari pasukan teratas. Kapan dia pernah diganggu dan dipermalukan seperti seorang tahanan? Apa tatapan matamu itu? Ahli ras iblis mencibir. Mengapa kamu tidak terus berbicara jika kamu punya nyali? Iya. Sepertinya kamu tidak hanya sampah, tetapi kamu juga yang belum cukup dipukuli. Apakah kamu ingin terus dipukuli? Jisuan menggertakkan giginya, tetapi memilih untuk tetap diam. Senyum di wajah ahli ras iblis itu semakin lebar. Dia mencibir. Kalian para jenius benua Lingu semuanya pengecut. Apakah kamu menjadi takut setelah ditampar? Haha, sungguh menggelikan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke formasi berwarna darah. Lebih penting untuk menghancurkan segel di altar. Jisuan menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Alasan mengapa dia tidak terus mengumpat bukanlah karena dia takut pada orang ini, tetapi karena dia tahu bahwa jika dia terus dipukuli oleh orang ini, dia akan pingsan lagi. Meskipun dia tidak tahu apakah masih ada peluang untuk bertahan hidup, demi Xing Zitang, Xie Pingping, dan yang lainnya, dia harus tetap terjaga. Hanya dengan tetap berpikiran jernih dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan semua orang. Alasan mengapa dia mengatakan semua itu hanyalah untuk mendapatkan informasi dari ahli ras iblis. Bab 2085, Kenalan Lama. Jika dia satu-satunya yang ditangkap, dia tidak akan menundukkan kepalanya kepada iblis bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, dia bukan satu-satunya di sini. Teman-temannya juga ada di sini, dan demi mereka, dia rela dipermalukan. Pada saat yang sama, Su Huan dan Ye Chen juga bergegas menuju altar di hutan. Instruktur Su, apakah Anda tahu apa yang disegel di altar di hutan ini? Ye Chen bertanya kepada Su Huan di sepanjang jalan. Su Huan menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama. Selain itu, tidak ada catatan terperinci, jadi saya juga tidak yakin. Namun, tampaknya ada hubungannya dengan ras iblis. Ketika Ye Chen mendengar itu, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Kaisar Iblis saat dia meninggalkan wilayah keluarga Chu saat itu. Mungkinkah ini kesempatan? Segera, mereka berdua tiba di depan gua. Begitu mereka tiba di luar gua, Ye Chen dan Su Huan saling memandang dan melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Gua ini jelas tidak normal. Gua, yang seharusnya dipenuhi dengan kekuatan penyegelan altar, kini dipenuhi dengan bau darah yang bahkan tercium di luar gua. Jelas, ada sesuatu yang berubah di dalam gua. Ekspresi Ye Chen menjadi gelap dan kilatan kecemasan melintas di matanya. Dia mengaktifkan 100 Steps Chasing Lightning dengan kekuatan penuh dan Wind God Boots di bawah kakinya meledak dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi baut petir emas dan dia bergegas masuk ke dalam gua. Su Huan ingin Ye Chen berjaga di luar gua sementara dia masuk untuk menyelidiki, jadi ini mengejutkannya. Senyum pahit muncul di wajahnya. Ye Chen benar-benar tidak sabar. Tanpa ragu, dia menggunakan teknik gerakannya dan mengikuti Ye Chen ke dalam gua. Ketika mereka berdua tiba di gua, mereka segera menemukan Jisuan dan yang lainnya yang terikat di dalam gua, serta pemuda jahat itu. Su Huan melirik pemuda yang tampak jahat itu, dan ekspresinya menjadi gelap.
Pihak lain juga merupakan ahli alam gerbang tertutup. Ketika Jisuan melihat Ye Chen dan Su Huan, dia tertegun sejenak. Kemudian, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Ye Chen. Dia segera mengerti bahwa Ye Chen pasti telah menemukan bahwa mereka telah hilang setelah kembali ke akademi, jadi dia telah membawa instruktur ke sini untuk mencari jejak mereka. Jisuan menatap Ye Chen, dan matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kehangatan. Dia tahu bahwa agar Ye Chen dapat tiba di sini begitu cepat, dia pasti bergegas begitu dia kembali ke akademi. Ye Chen melihat luka di wajah Jisuan dan tatapannya menjadi dingin. Dia menatap pemuda yang tampak jahat itu dan niat membunuhnya melonjak. Anehnya, pemuda yang tampak jahat itu berbalik. Ketika dia melihat Ye Chen, matanya menyipit saat dia menatap Ye Chen. Tiba-tiba, senyum main-main muncul di wajahnya dan dia berkata, "Aku tidak berharap bertemu denganmu lagi di sini. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan." Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Ahli ras iblis ini benar-benar mengenal Ye Chen. Mata Ye Chen berkilat kebingungan. Dia tidak memiliki kesan tentang pemuda yang tampak jahat ini. Namun, aura pihak lain memang agak familiar baginya. Tiba-tiba, mata Ye Chen berbinar karena menyadari sesuatu. Melihat ini, ahli ras iblis itu mencibir. "Sepertinya kamu sudah ingat. Terakhir kali di Pulau Kebenaran, kamu melarikan diri. Kamu tidak akan seberuntung itu kali ini. Aku benar-benar menginginkan tubuhmu." Ahli ras iblis ini adalah klon dari ahli ras iblis yang Ye Chen temui di Pulau Kebenaran. Jelas bahwa dia telah menempati tubuh kultivator lain dan bahkan telah meningkatkan kultivasinya ke alam gerbang tertutup. Su Huan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ye Chen dengan suara rendah, "Ye Chen, aku akan menahannya nanti. Kamu selamatkan Jisuan dan yang lainnya dulu dan keluarkan mereka dari gua." "Baiklah." Ye Chen mengangguk. Meskipun dia tidak takut dengan klon ras iblis dengan kekuatannya saat ini, yang terpenting adalah memastikan keselamatan Jisuan dan yang lainnya. "Menahanku." Klon ras iblis itu menatap Su Huan dengan penuh minat dan berkata, "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Konyol. Namun, kau datang di waktu yang tepat. Esensi daging dan darah dari ahli alam gerbang tertutup adalah suguhan lezat untuk guru. Jangan terlalu sombong." Su Huan berteriak. Setelah mengatakan itu, auranya meletus, dan kekuatan kultivasi alam gerbang tertutupnya pun terlihat. Dengan jentikan tangannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu sepenuhnya berwarna emas dan memancarkan aura suci dan agung. Itu sebenarnya adalah artefak setengah dewa. Selain itu, tampaknya pedang itu memiliki efek menahan yang cukup besar pada aura jahat seperti aura iblis. Meskipun dia memegang pedang emas penakluk kejahatan, ekspresi Su Huan masih sangat serius saat menghadapi klon ras iblis. Seperti yang dikatakan klon ras iblis, kultivasinya tidak sebanding dengan lawannya. Namun, yang lebih buruk adalah Su Huan bukanlah seorang kultivator yang ahli dalam pertempuran. Para instruktur di Akademi Api Surgawi memiliki bidang keahlian mereka sendiri, dan bidang keahlian Su Huan adalah dalam membudidayakan berbagai ramuan spiritual. Dapat dikatakan bahwa itu tidak membantu pertempuran. Adapun para ahli ras iblis, masing-masing dari mereka terkenal karena kecakapan pertempuran mereka yang hebat. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu sehingga Ye Chen dapat menyelamatkan Xing Zitang dan yang lainnya. Kemudian, setelah Ye Chen dan yang lainnya telah pergi, dia akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Mengenai masalah segel ini yang dirusak oleh iblis ini, dia akan melaporkannya ke akademi nanti, dan Ge King tentu saja akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Pada saat yang sama, Su Huan melirik formasi berwarna darah. Tekanan pada altar semakin meningkat. Dia tidak tahu berapa lama segel di altar dapat bertahan di bawah konsumsi formasi berwarna darah. Jika segelnya rusak dan ahli perkasa ras iblis di dalam mendapatkan kembali kebebasannya, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Lagi pula, jika klon ras iblis ini memanggil ahli perkasa itu sebagai master, maka jelaslah betapa menakutkannya lawan seperti itu. Pada saat yang sama, Ye Chen telah tiba di depan Jisuan. Dia mengulurkan tangan dan meraih rantai hitam pekat yang mengikat Jisuan. Otot-otot di tubuhnya menggembung dan dia mengerahkan kekuatan. Rantai hitam pekat itu bergetar karena kekuatan Ye Chen, tetapi tidak putus. Ini mengejutkan Ye Chen. Orang harus tahu bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, namun meskipun demikian, dia masih tidak dapat mematahkan rantainya. Adapun pemuda yang tampak jahat itu,
matanya menyipit ketika dia melihat Myriad Demon Lock diguncang oleh Ye Chen. Seorang ahli alam penciptaan belaka telah berhasil melakukan itu. Myriad Demon Lock tidak lemah, dan seolah-olah ada kekuatan 10.000 iblis yang mengikatmu. Bahkan beberapa ahli alam gerbang tertutup tidak akan dapat menggerakkannya hanya dengan kekuatan. Namun, klon ras iblis itu berkata dengan nada mengejek, "Bocah, apakah menurutmu kau bisa membuka kunci iblis segudang? Aku sarankan kau untuk berlutut di hadapanku dan bersumpah setia kepada ras iblis. Jika suasana hatiku sedang baik, mungkin aku bahkan bisa memperkenalkanmu kepada tuanku." Tanda seru. Bab 2086, terlalu kuat. Bibir ahli ras iblis melengkung menjadi senyum dingin. Dia memang ingin memperkenalkan Ye Chen kepada tuannya, tetapi itu hanya tubuh fisiknya. Tubuh fisik Ye Chen jelas merupakan wadah terbaik. Oh, benarkah? Ye Chen melirik dingin ke arah pemuda yang tampak jahat itu. Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan meraih pedang hitam. Itu adalah pedang binatang busuk. Pemuda yang tampak jahat itu benar-benar tertawa terbahak-bahak. Bahkan dengan pedang ini, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Myriad Demon Lock. Jika Myriad Demon Lock begitu mudah dihancurkan, itu tidak akan disebut Myriad Demon Lock. Mengingat kultivasi Ye Chen, mustahil baginya untuk menghancurkan Myriad Demon Lock. Pemuda yang tampak jahat itu dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ye Chen tersenyum dingin dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh, yang membuat Su Huan dan pemuda yang tampak jahat itu terkejut. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Namun, mata pemuda berwajah jahat itu masih dipenuhi dengan ejekan. Niat membunuhnya sangat kuat, tetapi niat membunuh tidak mewakili kekuatan. Saat bertarung dengan orang lain, itu mungkin memiliki efek menekan, tetapi Myriad Demon Lock tidak akan terguncang oleh niat membunuh. Ekspresi Jisuan juga tegang. Dia tahu bahwa daya ikat Myriad Demon Lock sangat kuat. Ye Chen perlahan memutar pedang binatang busuk. Dalam sekejap, energi spiritual di gua bergetar. Ruang berderit dan semuanya bergetar. Sinar pedang yang tampaknya memotong langit turun dalam sekejap. Pedang pembelah surga dilepaskan. Ekspresi Su Huan dan pemuda berwajah jahat itu berubah drastis. Serangan pedang ini cukup kuat untuk mengancam bahkan mereka. Namun, mata pemuda berwajah jahat itu terpaku pada Myriad Demon Lock di tubuh Jisuan. Itu benar-benar utuh. Ekspresi pemuda berwajah jahat itu kembali tenang. Meskipun teknik pedang ini aneh, sepertinya itu bukan sesuatu yang istimewa. Rasa bahaya yang baru saja dirasakannya seharusnya hanya ilusi. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang ahli alam penciptaan mengancamnya? Apakah kau mengerti sekarang? Pemuda berwajah jahat itu mengejek lagi. Namun, saat ia selesai berbicara, rantai Myriad Demon Lock yang mengikat Jisuan, Xing Zitang, Xie Pingping, dan yang lainnya secara bersamaan mengeluarkan serangkaian suara retakan, seolah-olah ada sesuatu yang hancur dengan cepat. Beberapa saat kemudian, semua rantai itu meledak saat pemuda berwajah jahat itu melihat dengan kaget. Ye Chen bergerak dan menangkap kelima tubuh mereka di tangannya. Ia menoleh sedikit dan menatap dingin pada klon ras iblis itu sambil berkata dengan tenang, "Apa yang baru saja kau katakan? Apakah Myriad Demon Lock ini sangat sulit untuk dipatahkan? Mengapa kekuatan 10.000 iblis begitu lemah?" Ketika klon ras iblis mendengar ini, pola iblis di seluruh tubuhnya berkelebat liar. Matanya merah darah, dan pembuluh darahnya berdenyut. Dia sangat marah. "Kau mencari kematian." Saat dia berbicara, klon ras iblis itu mengangkat tangannya dan bola cahaya hitam mengembun di tangannya. Energi iblis yang tak terbatas memenuhi udara dan dia akan menyerang Ye Chen. Dasar, wajah Su Huan menjadi gelap. "Aku lawanmu." Saat dia berbicara, energi spiritualnya meletus dan berkumpul di pedang panjang emas di tangannya, yang memancarkan aura suci dan berubah menjadi sinar pedang besar yang menyapu ke arah klon ras iblis. Ye Chen melirik Su Huan dan klon ras iblis. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera membawa Jisuan dan yang lainnya keluar dari gua dan berlari menuju lokasi elang pemburu angin. Pada saat yang sama, ledakan mengejutkan datang dari gua di belakangnya. Seluruh hutan kutub surgawi berguncang. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung ketakutan di bawah kekuatan serangan ini. Di dalam gua, klon ras iblis mendorong sinar pedang emas itu dan mencibir Su Huan. "Bagus sekali, kau berhasil membuatku marah. Karena anak-anak itu telah melarikan diri, maka kau akan tinggal dan menggantikan mereka." Ekspresi Su Huan begitu muram hingga airnya tampak seperti akan menetes keluar. Bahkan ada sedikit rasa takut di kedalaman matanya.
Itu adalah serangan terkuat yang bisa dia gunakan. Terlebih lagi, dia telah menggunakan kekuatan yang dapat menahan pihak lain, namun apa hasilnya? Itu telah diblokir dengan mudah. Ini berarti bahwa perbedaan kekuatan antara Su Huan dan lawannya terlalu besar. Terlebih lagi, orang yang berdiri di depannya adalah anggota ras iblis yang terkenal dengan haus darah dan kebrutalannya. Di mata mereka, pembudidaya manusia tidak berbeda dengan ternak. Bagaimana mungkin Su Huan tidak takut pada lawan seperti itu? Dia bahkan ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa Ye Chen dan yang lainnya tidak benar-benar melarikan diri dari hutan kutub surgawi, Su Huan memaksa dirinya untuk tenang. Dia harus menghentikan ahli ras iblis ini dan membeli cukup waktu untuk Ye Chen dan yang lainnya. Bahkan jika dia berbalik dan melarikan diri sekarang, dia hanya akan membawa ahli ras iblis itu ke Ye Chen dan yang lainnya. Senyum pahit muncul di wajah Su Huan. Dia tidak yakin bisa mengalahkan lawannya dalam hal kecepatan. Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, bertarung. Hanya dengan menimbulkan kerusakan pada ahli ras iblis dalam pertempuran, Su Huan akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, hasilnya pasti akan sangat menyedihkan. Iblis sialan, makan ini. Su Huan meraung. Pedang emas di tangannya bergerak lagi. Kekuatan di tubuhnya meletus dan dia menebas lagi. Sinar pedang muncul kembali, dan cahaya keemasan memenuhi langit. Namun, ketika pemuda yang tampak jahat itu melihat ini, penghinaan di matanya meningkat. Dia mencibir, lemah. Jadilah penurut makanan tuanku. Sampah sepertimu tidak ada nilainya dalam hidup. Setelah mengatakan itu, cahaya hitam di tangannya menyala dengan gila dan berubah menjadi tangan besar yang terkondensasi dari energi iblis yang meraih sinar pedang emas. Dengan gemuruh yang keras, energi pedang emas perlahan-lahan terkoyak inci demi inci oleh tangan iblis hitam itu. Wajah Su Huan memucat saat dia melihat sinar pedang emas itu hancur. Tubuhnya bahkan mulai sedikit gemetar. Matanya dipenuhi keputusasaan. Lawannya terlalu kuat. Meskipun Su Huan bukan ahli alam gerbang tertutup yang pandai bertarung, dia mampu menjadi instruktur di Akademi Api Surgawi. Kemampuan bertarungnya tidak kalah dengan ahli alam gerbang tertutup biasa. Bahkan, dia sedikit lebih kuat. Meskipun demikian, dia memegang artefak setengah dewa yang menahan kejahatan, tetapi sebenarnya sepenuhnya ditekan oleh pemuda yang tampak jahat itu. Teknik terkuatnya benar-benar tidak dapat menggores pihak lain. Pemuda yang tampak jahat itu melihat ekspresi ketakutan Su Huan dan tampak sangat puas. Dia mencibir dan berkata, "Kenapa? Bukankah kamu sangat sombong tadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah lawanku? Kenapa kamu begitu takut sekarang? Apakah kamu tidak akan terus menyerang? Kultivasimu tidak buruk di antara kultivator manusia, dan kebetulan saja tuanku masih kekurangan tubuh. Bagaimana, jika kau bersedia tunduk padaku dan menawarkan tubuhmu kepada tuanku, mungkin tuanku akan mengampuni nyawamu." Tanda seru. Bab 2087, Kesempatan. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan kekuatan iblis dan kekuatanmu akan melambung tinggi. Kekuatan itu jauh dari apa yang dapat kamu bayangkan sekarang. Setelah Su Huan mendengar ini, dia ragu sejenak. Dia hanya bekerja di Akademi Api Surgawi, jadi tidak perlu baginya untuk kehilangan nyawanya karena masalah ini, kan? Jika dia menolak tawaran ini, kematian adalah satu-satunya hasilnya. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada ahli ras iblis ini. Mungkinkah memilih untuk menyerah akan lebih buruk daripada binasa? Pada saat yang sama, Ye Chen telah membawa Jisuan dan yang lainnya ke tempat elang pemburu angin berada. Aku tidak salah. Pada saat ini, suara Kaisar Iblis perlahan terdengar. Sepertinya prediksiku benar. Altar di gua adalah kesempatan. Suruh yang lain pergi dan masuk sendiri. Ada iblis besar yang disegel di altar itu. Jika aku menggunakannya sebagai panduan, waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke kondisi puncakku akan sangat dipersingkat. Sepertinya surga akan membantuku. Mata Ye Chen menjadi gelap. Dia mengerti maksud Kaisar Iblis. Dia menempatkan Jisuan dan yang lainnya di punggung elang pemburu angin dan membangunkan semua orang. Pada saat yang sama, dia memberi mereka obat tingkat dewa yang dicampur dengan darahnya untuk membantu mereka pulih dari luka-luka mereka. Klon ras iblis telah menggunakan teknik pemenjaraan jiwa, tetapi mengingat pencapaian Ye Chen saat ini dalam teknik jiwa, menghancurkannya adalah hal yang mudah. Xie Pingping mengerutkan alisnya. Sedikit ketakutan muncul di wajah cantiknya. Dia membuka matanya tiba-tiba dan berteriak, "Ye Chen.
Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk melarikan diri ketika dia menghadapi ahli ras iblis. Pada saat-saat terakhir sebelum dia dikalahkan, dia memikirkan Ye Chen. Namun, ketika dia melihat pria di depannya dengan jelas, dia tercengang. Dia menatap pria di depannya dengan linglung dan bergumam, apakah aku sedang bermimpi? Atau ini surga? Ye Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Dia memberitahu mereka, ini adalah elang pemburu angin milik Akademi. Dia sangat cepat. Dia akan membawa kalian kembali ke Akademi Api Surgawi. Kalian seharusnya tidak menemui bahaya apapun di jalan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Apa maksud Ye Chen? Mungkinkah dia tidak akan pergi bersamanya? Bagaimana denganmu, Ye Chen? Tanya Xing Zitang. Mata Ye Chen berkilat dingin. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Bahkan tanpa instruksi Kaisar Iblis, dia tidak akan pernah melepaskan mereka yang menyakiti teman-temannya. Selain itu, dia masih memiliki dendam lama untuk diselesaikan dengan ahli ras iblis ini. Saat itu di Pulau Kebenaran, orang ini ingin mengambil alih tubuhnya, dan Ye Chen sangat dendam terhadap mereka yang ingin membunuhnya. Apa? Ketika Xing Zitang dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Ye Chen, apa yang baru saja kau katakan? Dia mengejar ahli ras iblis alam gerbang tertutup itu. Mereka tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, dan dapat dikatakan sebagai jenius nomor satu di benua Lingwu. Berdasarkan kekuatan yang Ye Chen tunjukkan saat melawan Zhou Chun dalam tantangan akademi, Ye Chen seharusnya mampu melawan ahli alam gerbang tertutup tahap awal, yang memang menantang surga. Meski begitu, jarak antara dia dan ahli ras iblis itu terlalu besar. Mereka berada di dua level yang sama sekali berbeda, jadi melawan ahli ras iblis itu sama saja dengan bunuh diri. Jisuan berpikir bahwa kekuatan Ye Chen telah meroket, itulah sebabnya dia menjadi sombong dan tidak dapat membedakan kekuatannya. Dia buru-buru menasihati, Ye Chen, jangan gegabah. Ahli ras iblis itu adalah ahli alam gerbang tertutup sejati, dan jauh lebih kuat daripada kultivator rata-rata. Aku tahu kau sangat menantang surga tetapi pertarungan harus diserahkan kepada instruktur itu. Ini lebih dapat diandalkan. Semua instruktur Akademi Api Surgawi sangat kuat, jadi dia seharusnya bisa membunuh iblis itu. Lebih baik kita tidak menghalanginya. Orang-orang lainnya juga menganggukkan kepala. Namun, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Instruktur Su bukanlah instruktur tempur, katanya dengan tenang, meskipun dia sedikit lebih kuat dari ahli alam gerbang tertutup biasa, dia tidak jauh lebih kuat. Menurutku, dia bukan tandingan iblis itu. Untuk menyelamatkannya, aku harus kembali. Apa itu? Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Jisuan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Tampaknya Ye Chen dapat mengetahui seberapa kuat pihak lain itu. Namun, mereka bahkan lebih bingung dengan kata-kata Ye Chen. Menyelamatkan instruktur. Seorang siswa alam penciptaan akan menyelamatkan seorang instruktur alam gerbang tertutup. Itu benar-benar tak terbayangkan. Mereka tahu bahwa kata-kata Ye Chen berarti bahwa mereka sekarang memiliki kekuatan ahli alam gerbang tertutup. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di dalam gua, pemuda yang tampak jahat itu melihat keraguan di mata Su Huan dan dipenuhi dengan penghinaan. Namun, dia menasihati Su Huan dengan nada yang lebih lembut, jangan khawatir, ras iblis sangat baik kepada mereka yang setia. Sekarang, kamu hanya perlu menunjukkan kesetiaanmu kepada ras iblis kami. Su Huan mengerutkan kening dan bertanya, tunjukkan kesetiaan. Apa maksudmu? Senyum main-main melintas di wajah ahli ras iblis itu. Menunjukkan kesetiaanmu secara alami berarti bahwa kamu hanya setia kepada kami para iblis. Kamu tidak akan lagi bertindak atas nama Akademi Api Surgawi. Sangat sederhana. Kirim pesan kepada anak-anak itu sekarang. Katakan kepada mereka bahwa kau memenangkan pertempuran denganku, tetapi kau terluka parah sekarang. Karena itu, kau butuh mereka untuk kembali dan menjemputmu. Masalah ini seharusnya mudah bagimu, kan? Wajah Su Huan memucat ketika mendengar ini. Apakah ia harus menipu Ye Chen dan yang lainnya dan mengirim mereka ke kematian mereka? Untuk bertahan hidup, ia benar-benar harus menundukkan kepalanya kepada para iblis dan menggunakan kepercayaan para siswa kepadanya untuk menipu mereka hingga mereka hancur. Mata Su Huan bergetar, dan ekspresi yang sangat bertentangan muncul di wajahnya. Ahli ras iblis itu menatapnya dengan dingin dan berteriak, mungkinkah kamu ingin mati? Tanda seru. Kamu harus tahu bahwa begitu Tuan bangun dan tidak punya darah untuk dimakan, kamu akan menjadi makanannya. Jika orang ini benar-benar begitu patuh dan menyerah,
dia mungkin benar-benar dapat menyelamatkan hidupnya. Namun, dia secara alami harus menanam benih iblis di dalam dirinya sehingga dia akan mendengarkan perintahnya dan tuannya. Bagaimanapun, terkadang, perlu untuk memelihara anjing yang baik untuk menyelamatkan banyak masalah. Namun, jika Suhuan menunjukkan tanda-tanda perlawanan, pemuda yang tampak jahat itu akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, hal terpenting bagi anjing adalah menjadi patuh. Apa gunanya memelihara anjing yang tidak patuh? Tubuh Suhuan gemetar. Akhirnya, dia perlahan mengeluarkan token giok komunikasi. Mata ahli ras iblis itu bersinar dengan gembira. Jika mereka benar-benar dapat menipu Ye Chen untuk kembali, itu akan luar biasa. Dia tidak hanya bisa memberi pelajaran kepada manusia sombong itu, tetapi dia juga bisa mendapatkan tubuh fisiknya. Itu adalah tubuh fisik yang hampir sempurna, kelas atas dengan bakat yang luar biasa. Bahkan iblis seperti dia, yang tubuhnya sangat kuat, agak iri. Cepat, pemuda berwajah jahat itu mendesak ketika dia melihat Suhuan berlama-lama. Kamu tahu bahwa kami para iblis tidak punya banyak kesabaran. Suhuan menatap jimat giok komunikasi di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Jejak tekad akhirnya terpancar di wajahnya. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Segera, dia menyuntikkan jejak energi spiritual ke dalam jimat giok komunikasi. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen berubah. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan jimat giok yang dibawanya. Suara lemah Suhuan datang dari sisi lain. Ye Chen, aku telah membunuh ahli ras iblis itu, tetapi aku juga terluka parah. Bisakah kamu membawaku kembali ke akademi untuk memulihkan diri? Mata Ye Chen berbinar saat mendengar itu. Dia merasa sedikit aneh. Menurut penilaiannya, Suhuan seharusnya bukan tandingan ahli ras iblis. Bagaimana dia menang? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk kembali ke gua. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawabnya segera. Pemuda yang tampak jahat itu akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, hal terpenting bagi anjing adalah menjadi penurut. Apa gunanya memelihara anjing yang tidak patuh? Tubuh Suhuan gemetar. Akhirnya, dia perlahan mengeluarkan token giok komunikasi. Mata ahli ras iblis bersinar dengan gembira. Jika mereka benar-benar bisa menipu Ye Chen untuk kembali, itu akan luar biasa. Dia tidak hanya bisa memberi pelajaran kepada manusia sombong itu, tetapi dia juga bisa mendapatkan tubuh fisiknya. Itu adalah tubuh fisik yang hampir sempurna dan terbaik dengan bakat luar biasa. Bahkan iblis seperti dia, yang tubuhnya sangat kuat, agak iri. Cepat, desak pemuda yang tampak jahat itu ketika dia melihat Suhuan berlama-lama. Kamu tahu bahwa kami iblis tidak memiliki banyak kesabaran. Suhuan menatap jimat giok komunikasi di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Jejak tekad akhirnya terpancar di wajahnya. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Seketika, dia menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam jimat giok komunikasi. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen berubah. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan jimat giok yang dibawanya. Suara lemah Suhuan datang dari sisi lain. Ye Chen, aku telah membunuh ahli ras iblis itu, tetapi aku juga terluka parah. Bisakah kau membawaku kembali ke akademi untuk memulihkan diri? Mata Ye Chen berbinar saat mendengarnya. Dia merasa sedikit aneh. Menurut penilaiannya, Suhuan seharusnya bukan tandingan ahli ras iblis itu. Bagaimana dia bisa menang? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk kembali ke gua. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawabnya segera. Pemuda yang tampak jahat itu akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, hal terpenting bagi anjing adalah menjadi penurut. Apa gunanya memelihara anjing yang tidak patuh? Tubuh Suhuan gemetar. Akhirnya, dia perlahan mengeluarkan token giok komunikasi. Mata ahli ras iblis bersinar dengan gembira. Jika mereka benar-benar bisa menipu Ye Chen untuk kembali, itu akan luar biasa. Dia tidak hanya bisa memberi pelajaran kepada manusia sombong itu, tetapi dia juga bisa mendapatkan tubuh fisiknya. Itu adalah tubuh fisik yang hampir sempurna dan terbaik dengan bakat luar biasa. Bahkan iblis seperti dia,
yang tubuhnya sangat kuat, agak iri. Cepat, desak pemuda yang tampak jahat itu ketika dia melihat Su Huan berlama-lama. Kamu tahu bahwa kami iblis tidak memiliki banyak kesabaran. Su Huan menatap jimat giok komunikasi di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Jejak tekad akhirnya terpancar di wajahnya. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Seketika, dia menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam jimat giok komunikasi. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen berubah. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan jimat giok yang dibawanya. Suara lemah Su Huan datang dari sisi lain. Ye Chen, aku telah membunuh ahli ras iblis itu, tetapi aku juga terluka parah. Bisakah kau membawaku kembali ke akademi untuk memulihkan diri? Mata Ye Chen berbinar saat mendengarnya. Dia merasa sedikit aneh. Menurut penilaiannya, Su Huan seharusnya bukan tandingan ahli ras iblis itu. Bagaimana dia bisa menang? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk kembali ke gua. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawabnya segera. Suara lemah Su Huan terdengar dari seberang. Ye Chen, aku telah membunuh ahli ras iblis itu, tetapi aku juga terluka parah. Bisakah kau membawaku kembali ke akademi untuk memulihkan diri? Mata Ye Chen berbinar saat mendengarnya. Ia merasa sedikit aneh. Menurut penilaiannya, Su Huan seharusnya bukan tandingan ahli ras iblis itu. Bagaimana ia bisa menang? Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ia telah memutuskan untuk kembali ke gua. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawabnya segera. Suara lemah Su Huan terdengar dari seberang. Ye Chen, aku telah membunuh ahli ras iblis itu, tetapi aku juga terluka parah. Bisakah kau membawaku kembali ke akademi untuk memulihkan diri? Mata Ye Chen berbinar saat mendengarnya. Ia merasa sedikit aneh. Menurut penilaiannya, Su Huan seharusnya bukan tandingan ahli ras iblis itu. Bagaimana ia bisa menang? Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ia telah memutuskan untuk kembali ke gua. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawabnya segera. Tanda tanya. Bab 2088, kemana dia pergi? Xing Zitang dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar ini. Jika pemuda berwajah jahat itu telah ditangani oleh Su Huan, Ye Chen tentu tidak akan berada dalam bahaya. Namun, ekspresi Ji Xuan berubah serius. Dia tahu bahwa ras iblis selalu dikenal karena vitalitas mereka yang kuat. Bisakah Su Huan benar-benar menghabisi lawannya begitu cepat dengan kekuatannya? Jika Su Huan dapat membunuh lawan ras iblisnya begitu cepat, dia harus dapat menghancurkan lawannya. Namun, jika dia mampu menghancurkan lawannya, bagaimana mungkin Su Huan terluka parah? Masalah ini tampak sedikit aneh. Entah Su Huan memiliki kartu truf yang kuat dan membunuh ahli ras iblis saat dia lengah, atau, Ye Chen, semuanya tampak tidak sederhana, katanya kepada Ye Chen dengan suara rendah. Semua orang tercengang. Tidak sederhana. Apa maksud Ji Xuan dengan itu? Ye Chen mengangguk, tetapi dia tidak terlalu peduli. Tentu saja, dia tahu bahwa mungkin ada masalah, tapi memangnya kenapa? Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan bantuan Kaisar Iblis dan Feng Qingyang, dia yakin bahwa dia bisa menang bahkan jika Su Huan dan ahli ras iblis bergabung. Namun, ketika Xing Zitang dan yang lainnya mendengar kata-kata Ji Xuan, mereka segera melompat dari elang pemburu angin dan berkata kepada Ye Chen dengan serius, Ye Chen, kami akan pergi bersamamu. Ye Chen menatap teman-temannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Percayalah, aku tidak akan pergi jika aku tidak percaya diri. Kalian bisa membawa elang pemburu angin ke akademi terlebih dahulu. Lagi pula, luka-lukamu belum pulih sepenuhnya. Kalian harus pergi ke akademi dan menerima perawatan dari para instruktur. Jika tidak, fondasi kalian mungkin terpengaruh. Dia tahu bahwa Xing Zitang dan yang lainnya adalah teman-teman yang bisa menyerahkan hidup mereka untuknya. Justru karena inilah dia tidak ingin mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya. Xing Zitang dan yang lainnya saling memandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ji Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan mereka. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kita telah terperangkap selama beberapa hari. Tidak selama itu, Ye Chen, aku tahu bahwa dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita pergi ke gua, kita hanya akan menjadi beban bagimu. Namun, tidak mungkin bagi kita untuk pergi seperti ini.
Kami akan menunggumu di sini. Jika instruktur itu benar-benar terluka, kita bisa pergi dengan elang pemburu angin. Ye Chen merenung sejenak dan akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kalian tunggu aku di sini. Untuk berjaga-jaga, aku akan menyiapkan formasi. Setelah mengatakan itu, dia menuju ke gua. Namun, tak lama kemudian, Ye Chen berhenti. Dia khawatir tentang Xing Zitang dan yang lainnya, jadi dia tidak menyadari bahwa Jilin telah menghilang. Di mana Jilin sekarang? Apakah kamu melihat seorang gadis kecil yang datang bersamaku? Ye Chen bertanya. Pada saat ini, Tian Ling, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, ketika kamu menerobos masuk tadi, kurasa aku melihat seorang gadis kecil mengikuti di belakangmu. Namun, ketika kau memecahkan Myriad Demon Lock, kurasa dia pergi ke altar. Dia seharusnya masih di dalam. Wajah Ye Chen menjadi gelap dan dia bergegas menuju gua. Pada saat ini, di dalam gua, pemuda berwajah jahat itu menatap Su Huan dengan jijik dan ejekan di matanya. Namun, dia masih tertawa dan menepuk bahu Su Huan. Bagus sekali. Hahaha, pilihanmu benar. Orang-orang sepertimu memenuhi syarat untuk menjadi bawahan ras iblis. Bawahan. Su Huan menunjukkan ekspresi merendahkan diri. Bawahan, lebih seperti anjing ras iblis. Dia tahu bahwa iblis ini hanya mempermainkannya. Pada akhirnya, dia mungkin akan ditelan oleh iblis itu, tetapi apakah dia punya pilihan? Memang, dia takut mati, tetapi apakah salah untuk takut mati? Tubuh Ye Chen bergerak dan dia segera tiba di luar gua. Ketika dia memasuki gua, dia melihat Su Huan, yang menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya secara langsung. Dia juga melihat pemuda berwajah jahat berdiri dengan tenang di samping, mencibirnya. Pemuda berwajah jahat itu berpikir bahwa Ye Chen akan ketakutan ketika dia melihatnya, dan marah ketika dia melihat Su Huan. Ye Chen akan mengutuk Su Hian karena berbohong kepadanya dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, yang mengejutkannya, ekspresi Ye Chen tetap tenang seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Mengapa Ye Chen masih muncul di sini jika dia sudah menduga semua ini? Apakah dia tidak tahu bahwa dia harus menghadapi dua ahli alam gerbang tertutup pada saat yang sama? Kecuali Ye Chen memiliki masalah dengan otaknya, apakah dia begitu sombong hingga kehilangan akal sehatnya atau bertekad mencari kematian, apakah dia akan melakukan hal seperti itu? Oleh karena itu, Ye Chen sama sekali tidak dapat menduga hal ini, bukan? Dia hanya berpura-pura tenang. Tatapan Ye Chen menyapu seluruh gua dan akhirnya mendarat di altar. Seorang gadis kecil berjalan keluar dari kegelapan. Ye Chen, kedua orang ini sangat tidak tahu malu. Mereka sebenarnya sedang mendiskusikan bagaimana menghadapimu tadi. Aku memberitahu senior Outland bahwa Akademi Api Surgawi adalah sampah, dan memang begitu, Jilin datang ke sisi Ye Chen tanpa rasa takut. Mendengar ini, wajah Su Huan menjadi semakin merah. Dia malu diekspos seperti ini oleh seorang gadis kecil. Ekspresi pemuda yang tampak jahat itu membeku. Meskipun tingkat kultivasinya, dia sama sekali tidak memperhatikan gadis kecil ini. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen, sepertinya kamu telah mendapatkan seorang penolong. Dia tersenyum dingin. Apakah menurutmu bocah nakal ini dapat membantumu? Ye Chen memegang tangan Jilin dan menatap pemuda itu dengan acuh tak acuh. Kau tidak benar-benar berpikir aku telah ditipu hingga jatuh ke dalam perangkapmu, kan? Su Huan tercengang. Apa maksud Ye Chen? Apakah dia sudah tahu bahwa ada masalah dengan pesan yang dikirimnya? Namun, jika memang begitu, mengapa Ye Chen kembali? Hahaha. Oh, jadi kau tidak tertipu. Pemuda berwajah jahat itu tertawa terbahak-bahak. Maaf, aku meremehkanmu. Kalau begitu, Ye Chen, katakan padaku, mengapa kau kembali ke sini? Ye Chen tidak menjawab pertanyaan pemuda berwajah jahat itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan tenang, apakah kamu melukai temanku? Pemuda berwajah jahat itu tertegun. Ye Chen masih bertanya tentang ini. Dia tidak mungkin berpikir untuk membalaskan dendam temannya, kan? Wajah pemuda berwajah jahat itu berubah saat dia menahan tawanya dan berkata, ya, aku melakukannya. Apa yang salah? Jangan bilang kamu ingin melawan. Aku tidak menyangka kamu menjadi teman yang baik. Emosi Su Huan rumit. Dia diam-diam mengutuk kebodohan Ye Chen. Jika Ye Chen benar-benar tahu bahwa dia berbohong, mengapa dia kembali? Namun, saat ini, dia tidak berani menunjukkan emosinya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Ye Chen melirik Su Huan dengan acuh tak acuh.
Tampaknya ada kekecewaan di matanya. Kemudian, tatapan Ye Chen jatuh pada pemuda berwajah jahat itu. Tidak ada rasa takut di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu benar. Aku di sini untuk melawan." Pemuda berwajah jahat dan Su Huan tercengang ketika mereka mendengar itu. Bab 2089, Pemusnahan. Ye Chen mengatakannya dengan tegas seolah-olah dia benar-benar mempercayainya. Pemuda berwajah jahat itu menatap Ye Chen dengan aneh. Awalnya dia mengira Ye Chen hanya berpura-pura, tetapi sekarang sepertinya Ye Chen benar-benar gila. Su Huan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat dan menantang surga, tetapi dia terlalu sombong. Pemuda berwajah jahat itu menatap Su Huan dengan jenaka dan tersenyum. "Su Huan, aku tidak berani melawan seorang jenius yang menakutkan seperti Tuan Muda Ye. Aku akan menyerahkannya padamu. Bagaimana menurutmu? Kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagimu untuk menunjukkan kesetiaan dan kekuatanmu. Ras iblis tidak membutuhkan sampah yang bahkan tidak bisa mengalahkan ahli alam penciptaan, apakah kamu mengerti?" Menyaksikan pertikaian internal tentu saja jauh lebih menarik daripada dia melawan dirinya sendiri. Ekspresi Su Huan menunjukkan perjuangan dan rasa sakit. Setelah lama terdiam, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. "Aku mengerti." Dia menatap Ye Chen dengan dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meraih pedang panjang itu dan melepaskan niat membunuhnya. "Ye Chen, aku tahu kau sangat kuat dan menantang surga, tetapi bukankah kau terlalu sombong? Memang, kau pasti akan menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dariku di masa depan. Namun, kau harus tahu bahwa kau belum tumbuh ke tahap itu. Kau tidak boleh terlalu sombong dan meremehkan segalanya sekarang, mengerti? Apakah kau pikir hanya karena kau memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhou Chun maka kau hampir setara dengan seorang ahli alam gerbang tertutup? Kau terlalu bodoh. Perbedaan antara kau dan aku tidak terbayangkan. Seorang ahli alam gerbang tertutup jelas bukan seseorang yang bisa kau remehkan. Sekarang kau akan membayar harga atas ketidaktahuanmu." Ye Chen terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Instruktur Su, apakah kau benar-benar akan menyerangku?" Ketika pemuda berwajah jahat itu mendengar ini, penghinaan di matanya meningkat. Sekarang pertempuran akan segera dimulai, dia sudah takut. Apakah dia memohon belas kasihan? Inilah yang ingin dia lihat. Mungkin Ye Chen bahkan akan berlutut di tanah seperti seekor anjing dan memohon padanya dan Su Huan untuk melepaskannya. Itu akan luar biasa. Su Huan menggelengkan kepalanya. "Ye Chen, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jangan salahkan aku. Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak cukup kuat." Dengan itu, Su Huan mengayunkan pedangnya dan melepaskan kekuatan kultivasi alam gerbang tertutup tingkat kedua miliknya. "Jangan bunuh dia," pemuda berwajah jahat itu berkata dengan tenang, "potong saja anggota tubuhnya." Bagaimanapun, tubuh Ye Chen masih berguna baginya. Su Huan mengangguk dan mengarahkan pedangnya ke Ye Chen. Dalam sekejap, kilatan dingin melintas di pedang itu. Ruang bergetar dan esensi pedangnya melonjak saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pedang, menyatu menjadi sinar pedang raksasa yang melesat ke arah Ye Chen. Satu pedang, satu dunia, pedang ini tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Su Huan sama sekali tidak menahan diri. Su Huan dan pemuda berwajah jahat itu mengira Ye Chen akan gemetar, putus asa, dan dengan panik menghindari sinar pedang itu. Namun, Ye Chen sama sekali tidak bergerak. Dia berdiri di tempatnya dan menghadapi serangan pedang yang kuat ini dengan ekspresi tenang. Dia berbisik, "Kekuatan. Aku mengerti." Pemuda berwajah jahat itu tampak bosan. Dia ingin melihat Ye Chen berjuang dan memohon belas kasihan, bukan menunggu kematian dalam keputusasaan. Adapun Su Huan, matanya meredup. Seorang jenius dari generasinya akan jatuh di tangannya. Beberapa saat kemudian, Ye Chen akhirnya bergerak. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya dan dia mengayunkannya dengan ganas. Itu seperti meteor yang merobek angkasa. Jika serangan pedang Su Huan dapat dikatakan menghancurkan bumi, maka serangan pedang Ye Chen menghancurkan dunia. Sinar pedang itu menyala dan hancur. Setelah menghancurkan sinar pedang Su Huan, pedang itu tidak berhenti sama sekali. Itu turun ke Su Huan seperti gelombang yang menghantam. Tidak, Su Huan yang awalnya acuh tak acuh, kini ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Pada saat ini,
Su Huan merasa bahwa meskipun ia adalah dewa, ia akan dimusnahkan oleh serangan pedang ini. Ia dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan harta pertahanannya. Sebuah penghalang ungu mengembun, dan kemudian Su Huan sepenuhnya tenggelam oleh cahaya pedang dengan ledakan keras. Bumi berguncang. Di dalam hutan kutub surgawi, raungan binatang buas yang menakutkan terdengar lagi. Seluruh gua berada di ambang kehancuran. Jisuan dan yang lainnya bertukar pandang dan dapat melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Sesuatu jelas telah terjadi pada Ye Chen. Jika ahli ras iblis benar-benar mati, tidak akan ada keributan. Aku ingin pergi menemui Ye Chen. Xie Pingping tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah mengatakan itu, dia hendak menuju ke arah gua, tetapi Jisuan buru-buru menghentikannya dan membujuknya, Pingping. Ye Chen meminta kita untuk menunggu di sini, jadi kita harus menunggu di sini. Aku tahu kamu mengkhawatirkannya, dan begitu juga kami semua. Namun, kamu harus tahu bahwa jika kita pergi, kita tidak akan dapat membantu Ye Chen sama sekali. Pada titik ini, matanya berkilat dengan keengganan dan rasa malu yang luar biasa. Dia malu dengan kelemahannya. Ye Chen telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi ahli ras iblis demi mereka, tetapi mereka hanya bisa menunggu di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat melukai harga dirinya. Sebagian besar yang lain memiliki pikiran yang sama. Mereka harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk berdiri di samping Ye Chen. Di dalam gua, Ye Chen melirik posisi Su Huan dan membuang muka. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari dada Su Huan. Ada luka yang sangat mengerikan di dadanya. Dia terluka parah dan diambang kematian. Satu serangan. Hanya dengan satu serangan, Ye Chen telah mengalahkan Su Huan. Sebelum pertempuran dengan Mu Ye, ketika pedang pembelah langit belum maju, mungkin dia perlu menggunakan beberapa trik dan gerakan lagi untuk mengalahkan Su Huan. Namun, itu tidak perlu dilakukan sekarang. Alasan mengapa dia tidak membunuh Su Huan secara langsung adalah karena Su Huan telah membawanya ke sini menggunakan elang pemburu angin. Berkat itulah dia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Jisuan dan yang lainnya. Bab 2090, Menyelesaikan Masalah, Bagian 1. Selain itu, dia telah menghentikan ahli ras iblis untuk sementara waktu, memungkinkannya untuk menyelamatkan semua orang. Dia berutang budi pada Su Huan. Jika bukan karena itu, dia akan membunuh Su Huan. Pemuda berwajah jahat, yang awalnya memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, benar-benar tercengang saat ini. Meskipun Su Huan tidak sekuat dia, yang pertama masih merupakan ahli alam gerbang tertutup sejati. Namun, begitu saja, dia dikalahkan oleh serangan pedang biasa Ye Chen. Apakah ini ilusi? Seharusnya tidak mungkin bagi Ye Chen untuk melakukan hal seperti ini. Meskipun jati diri sejati klon ras iblis ini adalah ahli ras iblis tingkat tinggi yang telah melihat semua jenis ahli dan jenius dari ras iblis dan kerajaan surgawi, hanya ada sedikit orang seperti Ye Chen yang menentang surga sejauh ini. Ye Chen berbalik dan menatap pemuda berwajah jahat itu. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Melihat ekspresi terkejut pihak lain, dia mencibir, apakah kamu masih menganggapnya lucu sekarang? Dulu, kamu sepertinya ingin merasukiku di pulau kebenaran. Sekarang, sepertinya kita bisa menyelesaikan skor dengan benar. Kamu sedang mencari kematian. Ketika pemuda yang tampak jahat itu mendengar ini, matanya menyala dengan cahaya merah darah dan amarahnya meledak. Dia tidak lagi tampak santai, tetapi sangat serius. Energi iblis melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia mengeluarkan kapak hitam pekat yang berkedip-kedip dengan cahaya merah darah. Semut rendahan, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati ras iblis. Setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuh pemuda yang tampak jahat itu benar-benar membengkak, dan sosoknya berubah. Dalam sekejap, pemuda iblis itu berubah menjadi iblis setinggi 3 meter dengan tubuh hitam pekat, wajah ganas, dan 2 tanduk. Setelah berubah, auranya juga melonjak. Energi iblis yang tak terbatas membanjiri seluruh gua. Latar belakang orang ini tidak sederhana. Tidak banyak orang di seluruh ras iblis yang menguasai teknik ini, kata Kaisar Iblis saat ini. Yang terpenting, teknik ini seharusnya berasal dari Jun Mochen. Namun, apa yang diinginkan Jun Mochen dengan segel ini? Apa yang direncanakannya? Ye Chen sedikit terkejut. Kaisar Iblis, dari cara Jun Mochen menyerangmu saat itu, aku tahu dia sangat ambisius. Jika kamu tidak menggunakan altar ini, aku akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Aku akan menghadapinya.
Kamu harus menghadapi orang ini sesegera mungkin. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dingin. Rune surgawi di tubuhnya juga muncul. Energi iblis menyapu seluruh tubuhnya. Kekuatan nomologisnya, 6 dao, esensi darah surgawi, teknik pembakaran darah, dan sebagainya semuanya diaktifkan. Ahli ras iblis itu benar-benar terkejut dengan kekuatan Ye Chen dan teknik pedangnya yang aneh dan kuat. Sekarang, ketika dia melihat transformasi Ye Chen, dia berseru lagi, bentuk iblis. Bagaimana mungkin, kau juga dari ras iblis? Biasanya, kultivator manusia biasa akan sangat tertekan oleh energi iblis murni ini. Namun, Ye Chen bisa berubah menjadi bentuk iblis. Karena itu masalahnya, penindasan itu tentu saja tidak ada. Namun, dia tidak lagi memikirkan hal ini. Sambil meraung, dia memegang kapak dan mengayunkannya dengan ganas. Serangan kapak ini mengejutkan. Cahaya hitam meledak dari kapak itu. Energi iblis melonjak dan cahaya hitam itu berubah menjadi naga iblis hitam pekat yang melingkari hantu kapak raksasa yang jatuh ke arah Ye Chen. Kapak ini jauh lebih kuat daripada serangan pedang Su Huan, dan merupakan serangan terkuat ahli ras iblis ini. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan teknik bela diri biasa di benua Lingwu. Ye Chen melihat kapak yang masuk dan mengangkat alisnya. Dia telah meremehkan ahli ras iblis ini. Namun, itu saja. Pedang binatang busuk di tangannya menari sekali lagi, dan sinar pedang muncul sekali lagi dan menghantam hantu kapak yang turun. Dengan suara keras, sinar pedang dan bayangan kapak itu hancur pada saat yang bersamaan. Pemuda berwajah jahat itu sangat gembira. Ini berarti bahwa meskipun teknik pedang Ye Chen menantang surga, itu belum melampaui teknik kapak terkuatnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis. Melihat bahwa teknik kapaknya tidak dirugikan, dia meraung dan mengangkat kapak raksasanya, menyerang Ye Chen lagi. Ye Chen mencibir. Meskipun teknik pedang pembelah surga dan pedang pembakar surganya kuat, dia masih perlu menggunakannya lebih sering untuk menjadi lebih mahir. Bukankah lawan ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menguji teknik pedangnya? Seketika, pedang binatang busuk di tangannya berputar, dan kilat di sekitar tubuhnya menyala saat dia menghadapi serangan itu dengan miliknya sendiri. Keduanya, satu kapak dan satu pedang, sebenarnya seimbang untuk sesaat. Tubuh Ye Chen bersinar dengan kilat saat dia mengayunkan pedangnya berulang kali. Namun, dia sedikit mengernyit ketika dia melihat bayangan iblis yang berkedip cepat. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lawan. Dia tahu bahwa meskipun 100 Steps Chasing Lightning miliknya cepat, itu tidak cukup untuk melawan ahli alam Sealet Gate. Bahkan dengan dukungan Wind God Boots dan Wandering Cloud Wings, dia hanya bisa mengimbangi kecepatan ahli ras iblis ini. Dengan cadangan energi spiritual dan tingkat kultivasinya saat ini, dia seharusnya sudah bisa mengendalikan teknik gerakan tingkat dewa sejati. Tampaknya setelah kembali ke akademi, dia harus menemukan teknik gerakan yang lebih kuat untuk dikultivasikan. Ye Chen dan ahli ras iblis bertukar lusinan pukulan sebelum sosok Ye Chen tiba-tiba mundur, menjauh. Ada apa? Ahli ras iblis itu mencibir ketika dia melihat ini. Nak, bukankah kamu tadi sangat sombong? Mengapa kamu tidak bertarung sekarang? Apakah kamu ingin melarikan diri dan melarikan diri seperti anjing? Ye Chen berkata dengan tenang, teknik kapakmu cukup bagus, tetapi itu hanya cukup bagiku untuk menguji teknik pedangku. Ujian, kamu, kemarahan ahli ras iblis langsung meledak ketika dia mendengar ini. Kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan aku sebagai subjek uji. Hehe, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Aku ingin melihat kartu truf lain apa yang membuatmu begitu sombong. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kapaknya dan tubuhnya melintas saat dia mendekati Ye Chen. Ye Chen menatap bayangan hitam yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh.